Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sugeng Haryadi memandu untuk diskusi kita bab 5 dari Windick Rubinfeld Microeconomics, judulnya Uncertainty and Consumer Behavior atau ketidakpastian dan perilaku konsumen. Satu bab yang menarik, yang sangat relevan dengan kondisi saat ini ya. Baik. Ketika kita membicarakan perilaku konsumen, kita mengasumsikan bahwa semuanya atau variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen itu dalam kondisi pasti. Harga, pendapatan, maupun variabel-variabel lain itu dianggap pasti. Padahal ketika seseorang mengambil putusan itu melibatkan sejumlah ketidakpastian yang besar. Contohlah, ketika seseorang itu membeli rumah, ya, memutuskan membeli rumah, dia harus utang karena nilainya besar. Ya, meskipun sebagian ada yang cash ya, tapi sebagian besar ya, sebagian kecil itu cash, sebagian besarnya adalah kredit. Ya. Maka tadi sudah saya katakan sebenarnya dia berhadapan dengan ketidakpastian di masa yang akan datang. Padahal dia punya perhitungan utang untuk kredit rumah itu akan bisa dibayar cicilannya dan sampai lunas dari pendapatan dia. Barangkali dia nanti dapat promosi gitu ya, dapat kenaikan gaji, sehingga ke depan cicilan itu makin lama makin ringan sampai lunas. Padahal sekarang ini kita lihat ketika COVID-19 itu terjadi atau sudah sampai ke Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia, dunia bahkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang terkena imbasnya, barangkali si pengkredit ini akhirnya kena dampak. Buru-buru dapat promosi, kenaikan gaji. Perusahaannya kesulitan, kena lockdown, akibatnya bisa jadi dirumahkan, bahkan di PHK. Ya, tapi ya, kalau dia nggak mau ngambil risiko membeli rumah dengan cara kredit, ya, seandainya tidak terjadi krisis, ya, tidak terjadi pandemik seperti sekarang ini, barangkali harga rumah akan naik dan dia nggak akan pernah sempat lagi untuk membeli, ya, karena udah nggak terjangkau lagi. Ya, ini kan penuh ketidakpastian. Ya, makanya chapter ini penting, ya, menarik untuk kita dalami ya, terutama saudara ya. Nah, kalau kita bicara tentang ketidakpastian dan perilaku konsumen, maka bagian pertama kita akan coba menjabarkan risiko nih. Risiko itu apa sih? Risiko itu bisa enggak sih diukur secara kuantitatif? Ya. Nah, kalau kita mau mengukur, kita harus mulai dengan memuat semua kemungkinan hasil dari satu tindakan atau kejadian. Ya, ataupun kemungkinan setiap hasil itu akan terjadi. Biasanya kita bicara probability nih. Probability itu totalnya 1. Ya, gagal berhasil itu kalau di total 1. Gagalnya berapa, berhasilnya berapa. Ya. Misalkan gitu ya. Contoh nih, ketika seseorang mau investasi menanamkan modalnya di pengoboran minyak seperti di bukunya Windick ini, nanti saudara bisa baca ya. Kemungkinannya berhasil atau gagal kan itu.
Kalau berhasil, maka perusahaan ini yang invest di pengoboran minyak lepas pantai, sahamnya akan naik. Dicontohkan di situ $30 jadi $40. Tapi kalau gagal, ya itu bisa turun harga sahamnya dari 30 jadi 20. Ya. Nah, probability di sini adalah kecenderungan suatu hasil tertentu yang akan terjadi. Jadi misalkan tadi penguburan minyak tuh, ya, secara umum ya, tingkat keberhasilan eksplorasi minyak lepas pantai itu kecil, yaitu maksimum 1/4. Jadi 25% itu berhasil. 75%-nya atau 3/4-nya gagal. Ya. Nah, ya. Makanya kalau berhasil 1/4, kalau gagal 3/4, kalau kita total kan 1. Tadi sudah saya katakan probability itu totalnya 1. Balik ke statistik ya, nanti belajar lagi. Jadi yang menarik adalah penafsiran tentang probability itu ditentukan oleh dua hal, ya. Yang pertama adalah sifat dari kejadian tidak terduga tersebut, gagal apa berhasil itu, atau kegagalan lah ya kalau kita ngomong probability yang kita pertimbangkan, ataupun keberhasilan sebenarnya boleh juga, ya. Sifatnya itu seperti apa tadi itu 1/4, 3/4 itu, atau keyakinan seseorang, ya. Orang bisa peduli amat, orang mengatakan keberhasilannya 1/4, tapi saya yakin, ya saya yakin. Atau orang akhirnya mempertimbangkan dua hal itu, baik sifat atau kejadian ya yang tidak terduga tersebut, atau keyakinan seseorang itu digabungkan. Nah, itu yang disebut bisa jadi penafsiran itu bisa seperti itu, ya. Salah satu penafsiran yang objektif, ya, tentang probability itu bersandar pada frekuensi di mana kejadian tertentu cenderung terjadi. Seperti tadi frekuensinya dari sekian eksplorasi tambang lepas pantai itu yang berhasil ya memang 1/4. Nah, ini berarti objektif itu dari pengalaman sebelumnya, dari frekuensi. Ya, ada datanya gitu ya, berdasarkan data. Tapi ada yang berdasarkan pengalaman. Ya. Tidak berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan persepsi. Kalau tadi berdasarkan pengalaman yang objektif itu ya, yang frekuensi keberhasilan pengoboran minyak lepas pantai. Nah, ini ada yang berdasarkan subjektivitas seseorang gitu ya. Ya, jadi bisa karena seperti itu penjelasannya. Nah, probability ini digunakan untuk menghitung dua pengukuran penting yang akan bisa membantu kita untuk menjabarkan dan membandingkan pilihan-pilihan berisiko. Ya, dari chapter ini itu bagaimana kita mempertimbangkan pilihan-pilihan berisiko itu dari pemahaman kita terhadap probability tadi itu ya. Nah, salah satu pengukuran ya, salah dua sebenarnya, salah dua pengukuran itu adalah ini ya, probability itu digunakan untuk ini. Ya, satu nilai yang diharapkan atau expected value, dan keduanya variabilitasnya. Ya, expected value adalah nilai yang terkait dengan semua hasil yang mungkin, dan variabilitas itu adalah derajat di mana kemungkinan hasil dari situasi yang tidak pasti itu berbeda-beda. Ya. Misalkan nih ya, yang ini tadi sudahlah eksplorasi
minyak lepas pantai ya. Tadi expected yang diharapkan itu keberhasilannya 25%. Nah, variabilitas ini misalkan saudara mau dihadapkan pada pilihan, kalau nanti lulus dari S1 Ubaya ini mau kerja, misalkan kerja menjadi divisi marketing, gitu ya. Mau pilih mana? Model diberi komisi berdasarkan volume penjualan yang berhasil saudara lakukan, atau digaji tetap, ya. Nah itu variabilitasnya macam-macam. Kalau biasanya kalau berdasarkan volume penjualan itu kalau saudara berhasil gitu ya, maka akan dapat besar. Kalau gagal penjualan saudara nggak terlalu sukses, maka penghasilannya akan kecil. Misal kalau berhasil itu 2.000, 2 juta gitu ya. Kalau nggak terlalu rame, saudara komisinya bisa cuma 1 juta gitu ya. Tapi kalau saudara gajinya tetap 1,5 juta gitu ya, di tengah-tengah. Gitu ya. Saudara pilih yang mana? Ini kan variabilitas. Ya, ada dua aja. Kalau misalkan ini contohnya dua nih, saudara pilih yang mana? Mau kerja berdasarkan komisi, kalau sukses sih 2 juta, jauh lebih tinggi daripada kalau tetap 1,5. Tapi ada kemungkinan, ada probability saudara gagal itu penghasilan saudara sebulan itu cuma 1 juta. Tapi kalau saudara milih pilihan yang kedua, dapat gaji 1,5 juta. Ya, tapi tetap ada risiko. Risikonya apa? Ya, risikonya misalkan kalau nanti perusahaannya bangkrut, ya, ya. Jadi kalau terjadi bangkrut misalkan 10% gitu ya, maka bagaimana? Saudara pilih yang mana tuh? Ya, saudara akan dapat pesangon kecil gitu ya, $500 misalnya gitu ya, kalau di dalam bukunya Indik itu. Jadi itu namanya variabilities ya. Jadi mengukur variabilities itu dengan mengenali bahwa selisih antara nilai imbalan aktual dan nilai yang diharapkan itu bisa positif, bisa negatif. Ya, itu nanti saudara bisa lihat di contoh-contoh yang ada di buku Indik ya, di elaborasi sendiri. Oke, saya akan lanjutkan. Ini contohnya, ya. Ini contoh praktikalnya. Jadi di buku Indik itu bagus karena ada contohnya. Ini misalkan kalau terjadi pelanggaran, ya orang ngebut, parkir, kalau di luar negeri itu kan parkirnya pakai meteran gitu ya, dia melakukan dia tidak mau bayar atau penggelapan pajak, polusi udara, itu sebaiknya diapakan? Didenda atau ditahan. Nah ini ya, nah ini contoh yang dijelaskan oleh Indik. Ternyata sebenarnya yang disarankan atau dari hasil kajian di contoh kasus 51 itu adalah dengan cara denda yang tinggi. Makanya untuk menghukum pelanggaran lalu lintas itu sebaiknya memang nggak usah ditahan ya, cukup didenda aja yang tinggi gitu ya. Ya itu orang akan dianggap itu lebih baik ya, kebijakan itu lebih baik untuk mengatasi masalah kejahatan itu ya. Jadi untuk melawan kejahatan itu dengan cara menerapkan biaya atau denda yang tinggi. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke preferensi terhadap risiko. Jadi gini, ini yang menarik dari chapter ini adalah bagian ini ya. Jadi preferensi terhadap risiko itu setiap orang itu berbeda-beda. Ya, saudara nanti bisa ngukur. Saudara itu termasuk yang mana? Termasuk yang penghindar risiko, risk averse, netral terhadap risiko atau risk netral, atau pencari risiko, risk loving. Ya, kita nggak bisa bohong, kita itu termasuk tipe yang mana? Ya, kita termasuk tipe yang mana? Kita suka menghindari risiko, netral terhadap risiko, atau pencari risiko. Ya, penghindar risiko itu artinya dia itu menyukai pendapatan pasti ketimbang pendapatan tidak pasti dengan nilai yang diharapkan yang sama.
Jadi dia itu sukanya yang pasti-pasti karena nggak mau yang berisiko ya. Tadi itu ya kalau main saham itu berisiko ya. Kalau gagal bisa habis atau apalagi main falas gitu ya. Ya dia orang-orang main falas itu main saham itu bisa bisa kemungkinan besar dia adalah orang-orang yang bukan penghindar risiko tapi dia pencari risiko ya. Kalau orang penghindar risiko diberikan gambaran bahwa nanti ada risiko uangnya habis ketika main falas ya, dia akan nggak mau, ya, karena dia suka pendapatan pasti daripada pendapatan tidak pasti. Kalau netral ya, namanya netral, dia tidak tertarik pada pendapatan yang pasti dan pendapatan tidak pasti dengan nilai yang diharapkan sama. Jadi dia netral aja sih, ya. Atau yang tengah-tengah, biasanya ada orang yang tengah-tengah moderat itu, tapi ada orang yang disebut yang ketiga nih, pencari risiko. Ya, dia suka pendapatan berisiko ketimbang pendapatan pasti. Ya. Ya, karena biasanya dia punya pikiran high risk high return. Ya, kalau ingin return tinggi ya harus berani berisiko. Makanya ada yang disebut konsep premi risiko atau risk premium, yaitu jumlah uang maksimum yang dibayar oleh individu penghindar risiko agar tidak mengambil risiko. Ya, jadi kita bisa main-main dengan ini ya. Kalau saudara nanti melakukan riset skripsi ya, saudara bisa membuat eksperimen gitu ya, bisa membuat eksperimen perilaku orang. Siapa sih, kalaupun misalkan saudara penelitian saham gitu ya, di pasar modal gitu ya, orang-orang yang membeli saham-saham yang blue chip sama orang-orang yang membeli saham yang sekarang lagi rendah tapi dia punya keyakinan nanti akan bakalan naik gitu ya dengan luar biasa sehingga dia berani mengambil risiko itu ya. Nah, kemudian saudara ukur orang itu, dia masuk ke yang mana? Penghindar risiko, netral atau penyari risiko. Ya, ini riset yang bisa dibuat ya. Melakukan eksperimen di satu pasar gitu ya. Diberikan uang ya, uang modal awal gitu ya yang untuk simulasi, kemudian mereka disuruh trading gitu ya, lihat perilakunya mana orang yang suka mainnya, yang dibeli itu saham-saham yang seperti apa ya, real ya, permainannya sih real, tapi nanti setelah itu kita lihat hasilnya berapa, dia untung atau rugi berapa, baru kemudian kita ukur dia itu termasuk risk averse, risk neutral atau risk loving. Itu menarik itu ya untuk diteliti. Apakah ada pengaruh ya preferensi seseorang terhadap risiko itu dengan perilakunya dia, ya, perilakunya dia di pasar ya, atau ketika dia mengkonsumsi atau berinvestasi, ya. Oke, yuk kita lanjutkan dulu, ya. Penghindaran risiko dan pendapatan. Ya, sekarang penghindaran risiko dan pendapatan. Dikatakan di situ bahwa tingkat penghindaran risiko seseorang itu bergantung pada sifat risiko pendapatan orang tersebut. Tempat risiko dan pendapatan orang tersebut. Jika hal lain dianggap sama atau ceteris paribus, orang yang menghindari risiko lebih memilih variabilitas hasil yang lebih kecil. Jadi orang yang menghindari risiko itu tidak suka memang karena nggak suka risiko ya, maka dia takut atau dia tidak suka dengan risiko itu, maka dia akan memilih variabilitas hasil yang lebih kecil. Jangan yang ekstrim. Kalau untung gede, kalau rugi habis gitu ya, dia nggak suka itu ya. Ya, variabilitasnya itu yang kecil aja lah. Kalau berhasil ya dapat 60, dapat 50, kalau rugi ya 50 lah, 50-50 gitu. Ya itu kalau bisa seperti itulah. Jangan terlalu jauh lah, jangan
90-10 atau 99-1 gitu ya. Itu dianggap terlalu berisiko sehingga orang-orang yang penghindar risiko itu tidak akan mau. Nah, semakin besar variabilitas pendapatan, semakin banyak orang yang bersedia membayar untuk menghindari situasi berisiko. Ya. Nah, ini yang kedua ini yang semakin besar variabilitas pendapatan, maka semakin banyak orang yang bersedia membayar untuk mengurangi situasi yang berisiko. Oke. Gimana caranya menghindari risiko? Nah, ini contohnya ya, nanti saudara baca betapa risiko itu, pilihan risiko itu dihadapi oleh para eksekutif bisnis ya. Karena memang biasanya eksekutif bisnis itu suka dengan risiko ya. Suka dengan risiko ya. Orang-orang yang risk loving ini biasanya memang sukses di bisnis. Ya, orang-orang berani risiko. Kalau seperti saya atau dosen itu biasanya tipenya tidak suka risiko. Makanya dari pegawai atau pegawai lah secara umum, pegawai itu tergolong orang-orang yang risk averse ya, menghindari risiko. Tapi pengusaha ya termasuk eksekutif ini contoh-contoh orang yang biasanya risk loving. Ya, makanya dia mengambil keputusan untuk perusahaannya investasi ekspansi itu ya boleh jadi bagi orang-orang yang risk averse itu mengagumkan ya. Kalau saya termasuk, kok bisa ya berani mengambil risiko seperti itu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Silakan nanti saudara baca ya. Nah, cara mengurangi risiko itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah ada 3 lah yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah diversifikasi. Jadi cara mengurangi risiko yang pertama adalah alokasikan sumber daya ke berbagai kegiatan yang hasilnya tidak saling terkait. Ya, ada pepatah dalam bahasa Inggris, don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telur-telurmu itu di satu keranjang. Kenapa? Kalau jatuh semua, ini jatuh pecah semua maksud saya, hilang habis. Itu namanya diversifikasi. Yang kedua, asuransi. Ya, asuransikan. Ya, risiko itu bisa di shift ya, di shifting, bisa digeser ya kerugiannya atau kehilangan manfaatnya atau tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Kepada penanggung. Jadi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga menurut saya itu bisa dialihkan pada yang menanggung, yaitu perusahaan asuransi. Jadi yang kedua, mengurangi risiko itu dengan cara diasuransikan. Yang ketiga adalah value of complete information. Jadi harus melengkapi informasi, ya. Jadi risiko itu bisa hilang kalau atau bisa kita kurangi kalau kita memiliki informasi yang lengkap, ya, yang lengkap, ya, itu bisa mengurangi risiko kita. Kadang-kadang memang risiko itu terjadi karena informasi kita nggak lengkap, kita mengambil keputusan, ya, itu probability terjadinya risiko lebih besar daripada semua informasi kita miliki, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian keempat dari chapter ini, yaitu permintaan atas aset berisiko. Ya, sebagian orang itu menurut Pinnick ya, itu penghindar risiko. Ya, jika diberikan satu pilihan, kita ini cenderung lebih suka memilih pendapatan tetap bulanan dibandingkan ya dengan kalau kita fluktuatif penghasilannya. Meskipun kalau di rata-rata sama dengan yang bulanan. Misalkan pengusaha ini kan penghasilannya nggak tetap. Tapi kalau di rata-rata penghasilan pengusaha itu katakanlah 10 juta. Kadang 15 juta, kadang 20 juta, tapi kadang-kadang juga 3 juta, kadang 5 juta. Dibandingkan dengan saya dosen 10 juta. Ya.
Ya, sebagian besar kita itu menghindari risiko itu. Makanya yang rame, yang ingin diinginkan banyak orang itu di Indonesia ini adalah jadi pegawai tetap. Makanya jumlah pengusaha di Indonesia sangat terbatas, kurang ya. Oke. Nah, bagaimana orang-orang memutuskan berapa banyak risiko yang ditanggung saat melakukan investasi dan perencanaan masa depan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita harus mengamati permintaan atas aset berisiko. Ya, berapa banyak risiko yang mau ditanggung di masa yang datang? Ya, tergantung dari permintaan aset berisiko jadi ya. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu aset. Aset adalah sesuatu yang memberikan aliran uang atau jasa kepada pemiliknya. Itu disebut aset. Ya. Nah, aliran uang yang diterima oleh seseorang dari adanya kepemilikan aset itu bisa eksplisit, bisa implisit. Ya. Jadi misalkan nih, saya punya apartemen, maka saya akan kalau apartemen itu saya sewakan, maka saya akan dapat pendapatan atas sewa apartemen saya. Nah, itu saya dapat, itu kan aset saya ya, aset saya berupa kamar apartemen gitu ya. Nah, saya akan dapat penghasilan atas kepemilikan aset saya itu ya. Ya. Nah, atau saya punya saham ya. Saya punya saham. Saham itu kan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Biasanya diimbal jasai dengan dividen. Kalau perusahaan di mana kita punya sahamnya ya, ketika dia proses 1 tahun kemudian menghasilkan keuntungan, maka ada keuntungan yang ditahan untuk pengembangan perusahaan, ada yang dibagi. Nah, dibagi itu namanya dividen. Nah, itu adalah aset saya berupa saham itu menghasilkan penghasilan yang sifatnya eksplisit. Atau kepemilikan yang lain ya, yang sifatnya menghasilkan hasil yang jelas atau eksplisit. Atau ada juga aset itu menghasilkan aliran uang yang sifatnya implisit, misalkan peningkatan atau penurunan harga nilai aset. Itu yang disebut dengan aliran uang dari kepemilikan satu aset yang bersifat implisit ini. Ya. Jadi bisa karena terjadi keuntungan modal ataupun bisa juga sebenarnya kerugian modal. Ya. Sama juga tadi sebenarnya yang eksplisit pun itu bisa nggak menghasilkan juga loh ya. Tiba-tiba seperti sekarang ini mungkin banyak perusahaan yang tidak membagikan dividen ya. Atau apartemen yang tidak tersewa itu banyak yang ngendon di apalagi di Surabaya gitu ya. Sehingga tidak buru-buru dapat pendapatan ya. Padahal kan apartemen itu kamar itu harus dirawat ya, maka bisa jadi negatif. Memang iya. Sama seperti yang sifatnya implisit, bisa peningkatan, bisa penurunan dari nilai aset. Ya, itu yang dimaksudkan bahwa bisa eksplisit dan implisit. Oke, berikutnya ada yang disebut aset yang berisiko dan aset yang tidak berisiko atau tanpa risiko. Risky and riskless asset. Ya. Kalau aset yang berisiko itu aset yang memberikan aliran uang atau layanan yang tidak pasti kepada pemiliknya, seperti tadi itu saham ya. Saham itu penuh risiko. Tapi kalau dia perusahaan itu berkembang bagus seperti tadi ya, tiba-tiba perusahaan itu berhasil pengeboran minyaknya. Kita punya saham dari perusahaan yang sedang mau ekspansi atau eksplorasi minyak lepas pantai. Ternyata berhasil, maka nilainya akan naik saham kita ya. Tapi risikonya kalau gagal ya nilainya akan turun. Kalau naik jadi 40 dari 30, kalau turun nutup 20. Kalau ternyata betul-betul gagal total bisa turun lagi. Ya, itu namanya aset berisiko. Ada yang juga aset tanpa risiko.
ya aset yang memberikan aliran uang atau layanan yang diketahui dengan pasti, yaitu misalkan kalau di Amerika buku ini treasury bill ya atau obligasi pemerintah ya, surat utang negara ya, atau mungkin deposito di bank pemerintah itu tanpa risiko, termasuk di bank-bank swasta kalau besar-besar juga tanpa risiko ya, apalagi kalau dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS ya, itu aset tanpa risiko ya. Kita punya aset deposito itu dijamin oleh LPS, maka itu riskless ya, riskless aset. Oke. Nah, ada hal yang penting lagi dari permintaan terhadap aset-aset yang risiko ini yang kita bicarakan, yaitu tentang return atau pengembalian aset ya. Return itu apa? Return adalah aliran dana total yang dihasilkan sebagai bagian kecil dari harganya. Ya, meskipun aliran dana itu bisa keuntungan, bisa kerugian modal ya tadi ya. Return bisa positif, bisa negatif return itu ya. Atau ada yang disebut juga konsep tentang real return ya, yaitu return setelah dikurangi inflasi. Jadi setiap aset itu punya return kan, ya logikanya punya return, meskipun bisa positif, bisa negatif ya, atau aset itu kita harapkan punya return memang. Ya, oke. Ada yang disebut expected. Kita bahas tentang expected dengan atau dan aktual ya, return yang diharapkan dan return aktual. Return yang diharapkan itu adalah pengembalian yang seharusnya diperoleh oleh aset secara rata-rata. Ya, harus kita bandingkan dengan actual return, pengembalian yang dihasilkan oleh satu aset. Jadi ini yang diharapkan, ini actualnya. Kadang-kadang kita lihat ya actualnya berapa, yang diharapkan berapa. Ya. Oke, nanti saudara bisa lihat contohnya di buku Pindik itu di tabel 58 ya. Oke, jadi ini jadi permintaan terhadap aset-aset berisiko itu tergantung dari ini. Kalau memang actual return-nya itu tinggi ya sesuai dengan expected return-nya ya, maka meskipun dia riski ya diminta orang gitu ya. Diminta orang atau kita mau mengalokasikan aset kita pada jenis itu ya. Oke. Nah, ada yang disebut trade off antara risk dan return. Tadi sudah saya katakan. Ya. Risiko ekstra yang ditanggung oleh investor untuk menikmati hasil yang diharapkan lebih tinggi itu disebut price of risk, harga dari sebuah risiko. Ya. Ya. Kalau risikonya itu tinggi, biasanya return-nya juga tinggi. Atau kita lihat sebaliknya ya, kalau kita mengharap return tinggi ya kita harus siap dengan risiko yang tinggi. High risk, high return ya. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya investasi di pasar modal ya, seperti itu. Ya ini menarik nih pasar modal ini, makanya anak-anak muda di sini ya suka mencari uang gede ya, karena kalau untung ya gede uangnya, tapi kalau rugi ya bisa habis gitu ya. Makanya kita kenal Black Friday di Amerika, ketika harga saham secara serempak itu banyak yang drop sampai zero gitu ya, maka tentu saja asetnya jadi nol ya, jadi ngedrop gitu ya. Banyak orang yang bunuh diri ya Black Friday. Saudara boleh lihat film Hollywood yang terkait dengan kasus Black Friday ketika pasar modal di Amerika mengalami guncangan besar dan itu membawa dampak luar biasa pada pemain pasar modal ya. Sangat berisiko karena ya saya sendiri punya pengalaman menghandle risiko di pasar yang seperti ini. Oke, silakan saudara nanti punya ambil tarik kesempatan seperti itu ya, masih muda berani mengambil risiko itu. Oke, asumsi yang lebih realistis dan rinci tentang ini ya, kita ngomong 55 nih. Jadi ini bagian terakhir sebenarnya ya, yaitu
inti dari chapter ini yaitu kita bicara tentang behavioral economy, ya, atau ekonomi perilaku. Ya, ini cabang dari ilmu ekonomi yang menarik, ya. Sampai mikro makro ada behavioral economics, ya. Behavioral economics itu berangkat dari kita ini harusnya menggunakan asumsi yang lebih realistis, gitu ya, ketika kita membicarakan ilmu ekonomi, ya. Seringkali asumsi yang kita gunakan itu kurang realistis, ya. Ya memang bentar ya. Selama ini kan asumsinya kan kalau kita bicara perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama adalah konsumen itu memiliki preferensi yang jelas atas satu barang. Dia pilih yang mana? Ya, yang disebut transitif A atau B, B atau C, C atau D, gitu ya. Seperti itu. Dia harus tegas. Yang kedua, konsumen menghadapi kendala anggaran. Dia punya budget constraint. Yang ketiga, konsumen itu dengan preferensi mereka itu dan pendapatan yang terbatas, maka konsumen itu memilih untuk membeli kombinasi barang yang memaksimalkan kepuasan. Intinya, asumsi yang ketiga itu setiap konsumen itu ingin memaksimumkan kepuasan. Jadi dia tegas dan jelas preferensinya, yang pertama. Yang kedua, ada kendala anggaran. 3, memaksimumkan kepuasan. Ya. Padahal kan contoh aja, apakah setiap konsumen itu pasti ingin memaksimumkan kepuasan? Belum tentu, ya. Ya, tidak semua kita itu mengkonsumsi sesuatu itu karena ingin memaksimumkan kepuasan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, contoh nih ya di buku Bindik itu, ya. Ada kasus-kasus yang akhirnya orang menjadi susah untuk dijelaskan, ya. Susah untuk dijelaskan kalau menggunakan asumsi yang terlalu rigid dari atau yang asumsi yang terlalu tidak real, ya, di pembahasan perilaku konsumen. Jadi yang pertama misalkan contoh ketika terjadi badai salju, ya, di Amerika, maka orang ingin nyari skop, ya, nyari skop untuk bersihkan salju di rumahnya, ya. Nah, ketika dia datang ke toko yang buka, ya, yang jualan skop, itu harga skop dinaikkan karena si toko itu tahu orang pasti sebentar lagi datang ke toko saya untuk nyari skop, ya, karena ini habis badai salju, banyak salju yang di mana-mana, bertabaran di mana-mana, maka mereka akan butuh skop. Maka harganya dinaikkan. Nggak masuk akal, dari harga yang biasanya misalnya 10 atau 20 dolar dinaikkan jadi 40 dolar. Ya. Dan sebenarnya kita sudah menduga pembelinya itu, pasti nanti dinaikkan. Lalu begitu melihat itu, dia beli nggak? Ya, banyak yang akhirnya nggak jadi beli. Ya, nggak jadi beli. Ya, ini contoh yang ada di buku, ya. Kemudian karena saudara ini untuk dilanjutkan lagi nih, karena badai itu saudara mau ya udahlah tak tinggal lagi kota ini penuh badai, mending milih ke daerah lain, mungkin daerah pedesaan yang tidak kena badai, gitu ya. Nah, itu saudara di tengah perjalanan makan, nah ternyata layanannya bagus, ya, maka akhirnya diberikan, saudara biasa ngasih tip kan, ya, ngasih tips apa ke pelayan atau waitress yang layanannya bagus. Nah, itu sebenarnya untuk apa, ya? Kalau kita ngomong kita ngomong perilaku konsumen itu kan
Tidak pernah kita bahas. Ada orang ngasih tips ya. Tujuannya apa itu? Ya, apakah untuk memaksimalkan kepuasannya? Tidak ada kan? Malah naikkan harga kan, naikkan pengeluaran. Ya, ya. Atau contoh yang ketiga, seringkali saudara siapa yang suka membeli barang melalui online shop ya, Shopee, Tokopedia. Nah, seringkali itu apa? Kita anggap murah membeli buku. Misalkan kita beli buku ya sekarang ya. Di buku online itu dibandingkan datang ke toko buku itu mereka lebih suka online. Padahal ada biaya kirim. Nah, ini pendapatnya si Indik ya. Tapi sekarang kan, ya meskipun sekarang ada biaya kirim itu bisa zero ya, atau minimal dipotong lah ya. Ya, tapi that's okay. Itu adalah perilaku ya. Nah, yang menarik adalah gini, ya, apa yang disebut dengan titik preferensi. Ya. Jadi titik dari mana seseorang membuat keputusan mengkonsumsi. Ya. Jadi kalau menurut ekonom ya menurut kita ya, model standar dari para konsumen itu mengasumsikan bahwa konsumen itu mendasarkan pada nilai barang, nilai barang ya, nilai unik dari sebuah barang. Kita membeli sebuah barang itu karena ada nilai uniknya, ya, dari barang yang kita beli, itu barang atau jasa yang kita beli. Tapi menurut psikolog, ya, itu bahwa kita membeli barang itu tergantung dari situasi di mana keputusan pembelian itu terjadi. Ini yang disebut dengan titik referensi atau reference point. Ya, makanya behavioral economics itu sebenarnya menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan psikologi, ya, psikologi. Ya, jadi titik referensi ini muncul karena berbagai alasan disebutkan. Yang pertama adalah konsumsi masa lampau. Ya, konsumsi masa lampau itu mempengaruhi seseorang ketika membuat keputusan mengkonsumsi. Yang kedua adalah pengalaman di pasar. Ya. Yang ketiga adalah ekspektasi kita tentang bagaimana sebaiknya harga berperilaku. Dan yang keempat, bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang. Ingin saya jelaskan ya, tapi kita kesempatannya terbatas nih waktunya ya. Oke, yang berikutnya kita bicara tentang hal yang lebih kompleks ya, preferensi yang lebih kompleks. Bahwa ada yang disebut sebagai efek kepemilikan atau endowment effect. Yaitu kecenderungan seseorang itu untuk memberikan nilai lebih terhadap satu barang ketika dia memilikinya daripada ketika dia tidak memilikinya. Maksudnya gini nih, ini satu eksperimen ya. Misalkan di kelas ada kita bagi dua kelompok ya. Misalnya satu kelas itu ada 20 orang, 10 orang itu dapat kopi, ya, minuman kopi gratis, ya, 1 cup of kopi ya gratis gitu ya. Padahal kopi ini harganya $5. $5 itu kan sekitar 60.000, karena itu Starbucks atau Coffee Bean atau apa, janji jiwa itu ya. Ya, harganya sekitar 50.000 katanya, atau 6 kalau dalam bahasa pindiknya itu $5 gitu ya. Ya, $5. Nah, ternyata yang 10 orang itu nggak dapat. Nah, terus ditanya, kita berikan kuesioner, ditanya. Kalau misalkan kita punya 1 cup kopi, harganya $5 ini ya, kita jual ke dosen. Kita jual ke dosen atau ke orang lain, itu berapa harganya? Ya, dia disuruh nulis berapa harganya yang kau tawarkan kopi itu ke orang lain. Padahal kopi itu gratis kan. Ternyata rata-rata orang-orang yang atau mahasiswa yang dapat kopi gratis itu 10 orang itu, kalau di rata-rata dia jual itu seharga 7. Ya. Tapi yang dia tidak kebagian kopi gratis itu, kalau ditanya berapa kamu jual, seandainya kamu punya kopi gitu ya 1 cup kopi itu, rata-rata dari 10 orang yang nggak punya ini jualnya cuma $3,3. Ini yang dikatakan bahwa
kalau kita punya itu cenderung memberikan nilai lebih terhadap kalau kita nggak punya. Ini kan psikologis nih. Ya. Karena kita tahu harga kopi itu 5. Sehingga kalau kita jual, ya kita jual 7. Tapi kalau nggak punya, itu 3. Ya. Jadi kita memberikan nilai lebih terhadap barang ketika kita punya. Oke. Yang kedua, penghindaran kerugian atau loss aversion. Kecenderungan seseorang untuk lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Jadi orang itu sukanya menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Ya, jadi, nah ini saya pernah ngalamin ya. Orang takut rugi daripada takut untung. Nah, kalau saya kasih contoh sendiri ya, kalau daripada saudara nanti baca di buku beda contohnya. Saya pernah ngalamin ya, ketika kita kita jual beli saham atau falas ya. Kalau kita itu salah posisi, misalkan kita beli kan berharap harganya naik, ya. Setiap kali kita dagang kan gitu. Kalau kita beli harga kita harapkan naik, sehingga ketika naik kita jual, untung ada selisih harga jual dengan harga beli. Nah, ketika ternyata kebalikannya, kita beli ternyata harga turun, kita kan sebenarnya rugi itu. Tapi kita jarang untuk berani menghindari kerugian itu. Ya, kita nggak mau, kita nggak berani cut loss gitu ya, menjual rugi gitu ya, nggak berani. Ya, maka kita memilih rugi. Dibandingkan kebalikannya, ketika kita beli, ternyata harganya naik, ya, naik sedikit gitu ya, kita tuh nggak berani ngambil, ya, ya, makanya kecenderungan seseorang itu lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Ya, nanti saya lihat contohnya yang lain di buku, ya. Kemudian rule of thumb dan bias dalam pengambilan keputusan. Ya. Rule of thumb. Framing. Nah, ini framing itu apa sih ya? Framing itu adalah kecenderungan untuk bersandar kepada konteks di mana satu pilihan dijabarkan kita membuat satu putusan. Ya, kadang-kadang framing ini bisa menyebabkan seseorang itu mengambil keputusan konsumsi berdasarkan framing ini ya. Ya, karena orang bersandar pada konteks di mana satu pilihan itu dijabarkan kita membuat. Jadi ada penggambaran masalah. Framing itu sebenarnya diartikan sebagai penggambaran masalah. Ya. Jadi bisa karena framing orang mengkonsumsi. Kemudian yang terakhir adalah tentang kewajaran. Ya. Orang-orang terkadang melakukan satu karena mereka berpikir memang layak atau wajar melakukannya, meskipun tidak ada manfaat finansial atau material lainnya. Jadi ini adalah behavioral economics ya. Jadi misalkan kita memberi tips, memberi sumbangan ya, itu karena ya sudah nggak wajar lah kalau ada terjadi musibah kita nyumbang ya. Kalau kita dilayani baik di sebuah restoran kita memberikan tips itu dianggap sebagai kewajaran gitu saja. Ya. Makanya ini perilaku ekonomi yang sebenarnya nggak dibahas ketika kita membahas perilaku ekonomi yang konvensional. Belum kita masuk ke uncertainty ini ya belum masuk ke behavioral economics ya. Makanya ini bidang ilmu yang menarik, yang berkembang, yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan psikologi. Ya, silakan bagi saudara yang jurusan manajemen, akuntansi, akuntansi sudah nggak ambil mata kuliah ini yang manajemen terutama di finance ataupun di marketing ya, saudara mulai gabungkan antara ilmu ekonomi, manajemen dengan psikologi ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa perilaku individu itu terkadang tidak bisa diduga, bahkan irasional dan berlawanan dengan asumsi yang menjadi inti dari pilihan konsumen. Jadi studi ekonomi perilaku memperkaya dengan teori konsumen yang melibatkan berbagai hal mendetail dan lebih realistis. Jadi behavioral ekonomi itu berusaha menjelaskan perilaku ekonomi dengan lebih
realistis karena memasukkan unsur-unsur yang memang secara real mempengaruhi pengambilan putusan dia ketika melakukan baik itu konsumsi maupun investasi. Saya kira itu pembicaraan kita kali ini. Silakan saudara mengelaborasi sendiri dengan membaca buku Pindik Rubinfeld chapter 5 ini ya, silakan. Kita akan bisa berdiskusi melalui media yang lain. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.